Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Said Azizi dengan nomor stambuk F551-20016. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Tadulako dengan program studi S1 Teknik Informatika. Dalam video kali ini berisi mengenai tugas akhir semester atau UAS dari mata kuliah Sistem Informasi Geografi 1. Yang dimana tugasnya yaitu mencari satu ide penerapan sistem informasi geografis yang berupa jurnal, aplikasi, atau website, kemudian diambil menjadi bahan review untuk dipresentasikan. Yang dimana dalam video kali ini, saya akan mereview salah satu aplikasi atau website yang bernama Magma Indonesia. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, saya akan lanjut ke pembahasannya. Baiklah, yang pertama yaitu pendahuluan. Magma Indonesia adalah aplikasi yang menyajikan informasi dan rekomendasi secara kuasi atau real-time menggunakan kebencanaan geologi di Indonesia, termasuk diantaranya gunung berapi, gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami. Aplikasi ini dikembangkan secara mandiri oleh tim developer PNS di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, Kementerian ESDM. Magma Indonesia dibangun untuk melayani masyarakat Indonesia dan juga masyarakat internasional. Dan juga Magma Indonesia adalah terobosan baru yang dikembangkan Indonesia dalam rangka upaya mitigasi bencana geologi. Baiklah, selanjutnya yaitu fitur informatif. Yang pertama yaitu informasi aktivitas gunung berapi atau Volcanic Activity Report atau VAR. Informasi ini merupakan sistem peringatan dini gunung api yang diolah dari data-data pelaporan rutin pengamat gunung api dan staf mitigasi Gunung Api Indonesia menjadi informasi berupa peta lokasi, data dasar, data pengamatan visual, dan instrumental. Status tingkat aktivitas, rekomendasi bagi masyarakat maupun pengunjung yang beraktivitas di sekitar gunung api, dan juga nama penyusun laporan dan sumber data. Yang kedua yaitu informasi letusan atau abu vulkanik untuk penerbangan atau Volcano Observatory Notice for Aviation atau VONAA. Informasi ini merupakan sistem peringatan dini gunung api untuk keselamatan penerbangan nasional atau internasional yang melewati wilayah Indonesia berisi informasi peta lokasi dan waktu kejadian, letusan atau hembusan abu vulkanik dengan kode warna atau level peringatan tinggi kolom letus berupa kode warna atau level peringatan tinggi kolom letusan, arah penyebaran abu vulkanik, dan nama penyusun laporan dan sumber data. Yang ketiga yaitu dari fitur informatifnya yaitu informasi status tingkat aktivitas gunung api secara keseluruhan. Yang keempat yaitu informasi dan tanggapan gempa bumi atau tsunami atau Response of Earthquake atau ROQ yang menyajikan informasi dasar seperti peta lokasi dan waktu kejadian, magnitudo, kedalaman, simbol mekanisme gempa bumi di sekitar lokasi gempa bumi, nama gunung api terdekat pusat gempa bumi, dan sumber data, informasi lainnya yang dapat tersedia atau namun tidak selalu, yaitu berupa intensitas gempa bumi atau MMI, dan tanggapan yang bersikap deskripsi, kondisi wilayah, mekanisme, dampak, rekomendasi, dan nama penyusun laporan. Yang kelima yaitu informasi dan tanggapan kejadian gerakan tanah atau longsor, atau mitigasi gerakan tanah atau sigatan yang memuat informasi peta lokasi dan waktu kejadian, dampak, kondisi daerah bencana, kondisi gerak tanah, kenampakan atau dimensi, faktor penyebab, rekomendasi, nama penyusun
laporan, dan sumber data. Yang keenam yaitu siaran pers atau press release, yang merupakan informasi kebencanaan geologi yang disajikan dalam bentuk list. Yang ketujuh yaitu fitur informatifnya yaitu pencarian nama lokasi bencana geologi. Yang kedelapan yaitu unduh peta kawasan rawan bencana gunung api, gempa bumi, dan tsunami maupun peta zona kerentanan dan peta potensi tanah. Baiklah, selanjutnya itu fitur interaktif. Yang pertama, peta bencana geologi yang menampilkan sebaran lokasi jenis bencana geologi, serta informasinya yang dilengkapi algoritma pengukur jarak antara posisi pengguna dan lokasi bencana geologi. Yang kedua, yaitu lapor bencana atau community reporting system, di mana yaitu media bagi masyarakat melaporkan kejadian bencana geologi di sekitarnya maupun berasal dari informasi atau berita terpercaya. Yang ketiga, yaitu lapor kejadian gempa bumi yang dirasakan atau lapor intensitas gempa bumi atau LINI, yaitu media bagi masyarakat melaporkan kejadian gempa bumi yang dirasakan. Yang keempat, yaitu pengaturan notifikasi kebencanaan geologi, yang dimana pengguna bisa mengatur notifikasi kebencanaan geologi yang diinginkan sesuai dengan potensi bahaya di daerahnya. Selanjutnya yaitu sumber-sumber data yang digunakan dalam aplikasi atau website Pakma Indonesia. Yang pertama, sumber datanya yaitu Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Energi, atau data dasar dan laporan tanggapan. Selanjutnya yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau lokasi gempa bumi. Selanjutnya yaitu United States Geology Survey atau lokasi gempa bumi. Selanjutnya yaitu Deutsches Forschungszentrum atau lokasi gempa bumi. Selanjutnya yaitu Global Centroid Moment Tensor atau mekanisme gempa bumi. Selanjutnya yaitu Smithsonian Institution, Global Volcanism Program atau data dasar, kemudian OpenStreetMap atau basemap-nya, dan juga Extreme Observer sebagai basemap-nya. Baiklah, itu saja pembahasan dari PPT saya. Selanjutnya saya akan melakukan demo pada aplikasinya. Baiklah, selanjutnya berikut merupakan tampilan awal dari aplikasi Pakma Indonesia, di mana tampilan awal ini berupa basemap atau peta dasar yang meliputi seluruh kawasan di Indonesia, bahkan ada di dunia juga, cuman untuk vulkanik atau mendeteksi gempanya masih berada di Indonesia. Yang dimana kita harus mengetahui legenda-legendanya. Jika begini, gunung apinya level 4 atau awas yang memiliki potensi terjadi letusan gunung berapi. Jika berwarna orange, yaitu gunung api level 3, yang dimana letusannya memungkinkan besar terjadi di daerah potensi bencana. Letusan berarti daerah kawasan rawan bencana. Yang dimana jika warna kuning levelnya 2 atau waspada, yang dimana kita harus meningkatkan aktivitas vulkanik bisa diamati secara jelas, baik visual maupun kegempaan. Dan jika warna hijau atau normal, tidak ada indikasi peningkatan aktivitas vulkanik, baik visual maupun kegempaan. Jika berasap, jika ada gambar asap begini, maka terlihat indikasi terjadi letusan gunung api, di mana ikon ini menandakan bahwa FONA Volcanic Observation Notice for Aviation atau informasi gunung api untuk penerbang terakhir telah dikeluarkan. Jika ada gambar seperti ini, maka terjadi gerakan tanah longsor. Jika gambarnya berwarna merah begini, maka terjadi gempa lebih dari 5 skala Richter. Jika warna orange, maka terjadi gempa kurang dari 5 skala Richter.
Jika terjadi ada animasi seperti ini akan memberikan informasi bencana gempa terkini. Baiklah, jika kita ingin melihat seumpamanya ini terjadi gempa di sekitar Sulawesi Barat. Nah, jika kita mengkliknya, maka akan muncul berupa lokasi terjadi gempa, magnitudonya yaitu 5,3 skala Richter, waktu kejadiannya tanggal 22 Juli tahun 2021, jam 12:12 malam, dengan koordinatnya terdapat sini, dan wilayahnya yaitu Kota Tenggara, Kota Mamasa. Baiklah, kita mencari gerakan vulkaniknya. Kita cari yang warna kuning. Ini terjadi di Sulawesi Utara, dengan level gunung berapi yaitu waspada. Di sini terdapat laporan beserta petanya. Baiklah, itu saja yang dapat saya review dari aplikasi ini. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.